Ini adalah beauty rituals yang selalu aku pakai untuk mengubah itik buluk menjadi angsa yang premium supaya nggak disepelein sama orang. Kamu bisa lihat ya, ini tampilannya masih sangat-sangat maskulin dan aut-autan di bagian rambut. Dan bakalan praktekin juga beauty rituals yang biasanya aku pakai. Beauty rituals yang pertama itu adalah normalisasi untuk menggunakan aksesoris baik jam tangan, cincin, anting, juga kalung. Ibaratnya kayak makanan tanpa bumbu, yaitu spiceless. Gak ada pemanisnya, kagak ada pernak-perniknya. Ya udah, tetap jadi itik. Nah, beauty rituals yang kedua, sebelum kalian keramas, kalian pastiin kalian udah pakai hair oil. Karena biar rambut kalian tuh lembut dan juga gampang diatur. Yang ketiga, kulit kalian harus selalu lembab 24 jam, gak mau tahu. Karena kalau kalian kulitnya lembab, itu lebih gampang untuk perawatannya. Kita nggak gampang kena luka, kita juga gampang untuk ngecerahin. Lotion kalian itu nggak cukup, kalian harus tambahin body oil. Malam-malamnya kalian pakai AHA lotion, pagi-paginya kalian pakai SPF. Kalian wajib banget untuk hair dryer dan catok rambut kalian. Hair dryer itu rambutnya jatuh lebih halus gitu. Tapi kalau kalian tuh keringnya alami cuma dikipas-kipas, rambut kalian akan mekar dan juga ngembang. Catokan yang dari tadi aku pakai ini adalah catokan Osaka dari Jane Rose. Jadi ini adalah catokan 3-in-1. Kita tuh bisa ngelurusin, ngeblow dan juga ngekeritingin. Dari tadi tuh bunyi itu adalah timernya ya guys ya. Ceramic coating dan juga PTC heater. Jadi kita aman banget kalau kita nyatokan setiap hari karena nggak bikin rambut kita rusak dan juga gosong. Udah ada garansi resmi dari Jane Rose. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung aja datang ke TikTok shopnya Jane Rose atau mungkin masuk aja ke keranjang kuning aku. Dari rambut kayak gini cuman kita tinggal tambahin air oil aja supaya rambutnya tetap sehat. Lihat tampilannya jadi lebih feminin kan dibandingkan yang tadi sebelum aku nyatok rambut. Jadi ritual terakhir adalah senam aerobik minimal 15 menit 1 hari. Kalau kalian banyak olahraga, kalian akan lebih banyak konsumsi air mineral yang akan ngefek ke kulit kita, ke rambut kita, pokoknya ke semua-muanya lah. Ini adalah cara dress well untuk tampil elegan dan classy padahal cuma pakai t-shirt doang, hijabi dan juga petite friendly. Yang pertama yang harus kita highlight adalah di bagian t-shirtnya harus beli yang berkualitas dan jangan transparan. Dan yang paling aku suka adalah cuttingannya rapi, lehernya juga nggak begitu ngekep. Untuk pemilihan warna, yang penting adalah satunya terang, satunya agak sedikit gelap. Sepatunya juga jangan terlalu banyak ornamen dan harus clean juga. Dan untuk tampilan yang pertama jadinya kayak gini, terlihat sangat-sangat bersih dan ini cocok kalau misalkan kita mau pakein ke acara informal atau formal, cuma tinggal ditambahin blazer aja. Tampilan keduanya akan aku ganti ke anting yang lebih minimalis dan sepatunya aku tambahin pakai PVC heels dan warna atasan ini kayak warna grey kaki tapi di bagian bawahnya aku pakein rok ivory yang ada kantongnya. Mix and match ini bener-bener ideal menurut aku dari warnanya, teksturnya dan juga cuttingannya. Bener-bener elegan banget. Di bagian roknya juga. Untuk look yang ketiga aku ganti antingnya bunga-bunga yang warnanya gold. Aku juga pairingin sama belt yang lumayan statement di bagian hardware-nya. Shirtnya warna hitam, beltnya warna hitam dan bawahnya warna coklat. Sepatunya juga warna coklat ala-ala gladiator. Nah untuk look yang ketiga jadinya kayak gini. Di bagian sepatunya itu loh ada tali-talinya yang bikin kamu tuh kelihatannya lebih feminin dan juga anggun. Untuk look yang terakhir aku bakalan pakein heel satin tapi kaosnya masih sama warna hitam, bawahannya aja yang aku ganti agak lebih panjang. Dan untuk petit juga aman, nggak kelihatan bantet atau pendek. Di sini aku juga bakalan tambahin pemanis untuk di bagian lehernya. Nah untuk look keempat jadinya seperti ini. Dan kalau kalian pakai hijab, kalian bisa dijadiin t-shirtnya itu sebagai inner. Atau kalian bisa ganti kaosnya ke warna putih supaya lebih senada sama outernya. Dan ini kombinasi dari 4 warna. Semua koleksi yang dari tadi aku pakai itu dari Home Official. Jadi kalau kalian pengen cari-cari baju untuk kantor atau mungkin buat daily, buat hijabi friendly, petite friendly, menurut aku Home Official ini bener-bener semuanya all in. Ada satu brand baju lokal yang semua koleksinya itu punya positive vibes. Dan semua koleksinya tuh exclusively handmade. Ini adalah Sejauh Mata Memandang. Sebenarnya kainnya tuh nggak begitu tebal, tapi yang aku baca-baca dari tag yang panjang ini, ternyata mereka itu produk-produknya tuh hasil dari daur ulang. Dan mereka sangat-sangat memikirkan setiap produksiannya ini nggak akan merusak alam. Detailnya lucu banget. Kita pakai ya jadiin kardigan kayak gini. Jadi kalau misalkan kita pakai baju polosan kayak gini tapi nggak mau kelihatannya polos-polos banget, males-males banget, ya pakai ini aja gitu. Pakai buat kerja pun menurut aku bisa banget. Aku nggak kenapa mereka namain Sejauh Mata Memandang, karena sejauh apapun kalian memandang ini akan kelihatan karena desainnya super duper hebring rame. Tapi sehebring-hebringnya Sejauh Mata Memandang menurut aku masih terkonsep. Nih kayak gini nih, bukannya abstrak-abstrak banget, dan dia tuh desainnya yang kayak bener-bener Nusantara abis. Lihat ya. Sebenarnya yang paling ikonik dari mereka itu setahu aku ayam. Cuman desainnya yang ayam itu lagi abis guys. Jadi aku cuma bisa dapetin yang ini. Nih ya, jadi setiap kita beli satu barang di mereka, ini akan menyumbangkan satu bibit pohon.
Terus di sini juga ada keterangannya kalau misalkan ini tuh cetak saring tangan alias hand screen print. Makanya kenapa namanya sejauh mata memandang, kalian bakalan ngeliatin nih di belakang aku patternnya banyak rame. Dan tas lokal yang punya material bagus, desainnya mewah, dan ini tas yang bisa kita pakai di semua occasion. Dan tas yang aku beli dari Orbit Studio. Tas yang pertama ini namanya Spencer dan aku beli yang warnanya oat. Kaitannya super rapih banget, dan yang aku paling notice adalah di bagian hardware-nya. Ini kelihatan banget materialnya bukan material yang murahan, nggak ada bunyinya sama sekali, nggak ada klek gitu loh. Di bagian bawahnya juga ada heel, dan yang aku notice adalah ini bagian kulitnya tuh nggak begitu lembek, tapi juga nggak begitu kering kaku gitu, jadi nggak bikin cepet ngelotok. Menurut aku pemilihan magnetnya ini bagus banget, karena kalau modelnya mangkok kayak gini, cengkramannya lebih oke, dan juga magnetnya lebih dapet gitu. Bagian dalamnya ternyata dia punya 2 kompartemen, slip 1 dan juga slip yang 2. Loh, sepenuh itu. Adjustable strap kita jadiin kayak gini, handbag, tanpa kita pakein strap juga boleh. Lihat, oh my god, kita selingnya jadinya kayak gini. Ini keren banget sih, cuman sayangnya adalah kenapa dia nggak punya yang big size. Dan ini masih koko loh, padahal aku udah isi banyak banget. Kedua, aku belinya yang koleksi terbarunya mereka, yang namanya itu adalah Harper Bag. Dan ini di bagian jahitannya tuh rapi, rapet gitu loh, nggak ada yang mencong-mencong. Terus di bagian jahitannya bener-bener kokoh banget, kulitnya bener-bener kayak mirip kulit asli gitu loh. Bikin aku impress itu adalah di bagian bahannya, dia tuh nggak shiny, jadi kesannya tuh nggak murahan. Jatuhnya lebih ke matte, tapi finishingnya tuh kayak kulit asli loh, nih lihat, kayak kulit asli. Kita juga dapat strap panjang ya. Kalau di bagian dalam sini cuma ada 1 kompartemen aja, tapi sebenarnya 2 sih, karena sama yang tengah-tengah ini juga. Kan coba masukin apa aja yang muatin kartu-kartu yang essential. Ini 5 buku tapi di space yang sebelah guys. Masukin micellar water mungkin, coba kita ya. Kokoh banget, the real tas tempur sih menurut aku ini. Kalau tas kantor, tas kuliah bisa sih. Kalau look yang formal kita bisa dijadiin handbag. Nice. Warnanya tuh loh, aku suka banget. Warna-warna yang bener-bener netral, tapi bisa kita pakai di segala cara. Kalau kalian pengen beli dan cek katalognya, kalian bisa mampir aja ke Instagramnya mereka, Orbit_nya 3 kali, Studio. Atau mungkin ke Shopee-nya mereka, Orbit Studio yang ada di sini. Perempuan yang malas untuk merawat dirinya akan susah banget untuk attract dan menarik cowok yang punya provider mindset. Ya sebenarnya karena sesimpel kita aja cuek sama diri kita sendiri, apalagi orang lain. Dan akhirnya orang-orang yang kita attract adalah orang-orang yang menganggap kita tuh punya low standard. Jadi mereka ngerasa kalau kita tuh nggak punya banyak kebutuhan dan nggak perlu dipenuhi kebutuhannya. Makanya sesimpel kalau kita beraktivitas dan kita sering banget kena polusi, kena asap, kena debu, kita harus peduli sama diri kita. Dan satu rutinitas perawatan yang biasanya aku ambil itu adalah diamond peel. Jadi ini adalah treatment rutin yang harganya affordable banget, cuma 100 ribuan, tapi dia itu punya teknologi micropeeling yang bisa ngangkat sel kulit mati. Bukan cuma itu aja, treatment ini aku paling suka karena dia itu bisa menghaluskan kulit aku dan juga mencerahkan kulit. Treatmentnya cuma 20 menitan, tapi impactnya beneran bagus banget untuk kulit. Jadi fokusnya treatment diamond peel ini bisa mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, mengurangi kerutan halus, bopeng, atau mungkin scar, dan juga bisa merangsang produksi kolagen yang ada di dalam kulit. Dan memang setiap aku treatment ini, kulit aku terasa lebih halus, glowing, dan juga yang pastinya cerah. Nah, jadi kalau kalian pengen dapetin seseorang yang punya provider mindset, kalian juga harus bisa memprovide diri kalian dengan tampil yang layak. Kalau kalian pengen cobain treatment yang biasanya aku ambil ini, kalian bisa datengin cabang klinik Nava Green terdekat di tempat kalian. Cara jadi perempuan yang gak gampang disepelein karena 5 hal ini. Yang pertama, penampilan. Semua judgement orang itu dinilai dari penampilan fisik, dan jangan mau disepelein cuman karena halnya fisik. Gak harus jadi sempurna, at least kita selalu nunjukin progres kalau kita tuh bisa. Kedua, karakter perempuan itu bisa jadi sumber kita itu nggak disepelein. Kalau kita punya karakter tegas dan mandiri dari sananya, yang mau ngedeketin kita, yang mau ngejatuhin kita, itu pasti mikir 2 kali. Beda halnya dengan kita yang oke-oke aja, gampang ke bawah arus, otomatis orang tuh akan memanfaatkan kita, akan nyepelein kita, nganggap kita tuh gampang. Dan ini tuh menjurus ke habit yang buruk, dimana kita tuh selalu ya udah ikut-ikut aja. Carilah tempat dimana kamu tuh dihargai dan juga dihormati, ini tuh bener banget. Misalnya kamu mau deket sama lawan jenis, kamu juga harus tahu, kamu tuh kenalnya dari mana? Dari kampus, dari dating app kah? Terus kalau dating appnya kayak gimana? Jangan ngasal milih dating app. Dan saran aku, kalau kalian lagi cari dating app, kalian cobain Omi yang lagi viral sekarang. Karena semua user yang mau daftar ini nantinya akan diverifikasi manual. Dan semua usernya pada cari yang serius-serius. Walaupun kamu introvert, kamu gak akan ngerasa canggung. Karena yang match sama kamu ini, nantinya pasti akan cocok sama sifat kamu. Karena Omi akan bantu untuk cariin yang match sesuai dengan MBTI, hobi, karakter, bahkan sampai dengan zodiak. Jadi yang match sama kamu ini sesuai dengan kriteria kamu sendiri. Prinsip itu pembentuk dasar karakter. Kalau kamu nggak punya prinsip atau nggak pakem prinsipnya, karakter kamu akan cenderung berubah dan juga labil. Contoh prinsip misalnya kayak gini, aku nggak mau deket sama lebih dari 1 orang ketika aku lagi dalam masa PDKT-an. Kalau kamu nggak punya prinsip, kamu akan disepelein dan dipandang sebelah mata. Dan yang terakhir adalah pencapaian. Kalau kamu punya banyak pencapaian yang mentereng, punya usaha, pendidikan, pencapaian, penghargaan, coba kalian buat 1 at least menonjol di antara itu semua. Aku yakin banget kalian tuh pasti akan dihargai
dihargai sama orang, termasuk juga lawan jenis. Yang udah nggak betah dan capek punya muka kusam dan belang, tapi kalian nggak bisa pakai vitamin C. Sini aku kasih tahu sedikit gimana caranya supaya kulit kalian itu lebih cerah dan warnanya lebih merata. Selain vitamin C, ternyata ada kandungan aktif yang lebih bagus dan gentle untuk ngecerahin kulit, yaitu Made White. Bukan cuma lebih gentle aja, kandungan ini tuh bisa ngurangin iritasi di bagian kulit. Jadi lebih aman kalau kita mau pakai di siang hari maupun di malam hari. Skincare yang punya kandungan Made White dan yang lagi aku pakai sekarang itu adalah Skin 1004 yang brightening ampul. Jadi kita pakai ampul ini tuh setelah toner tapi sebelum pelembab. Kandungan Madeca Society di ampul ini tuh bantu untuk mencerahkan kulit. Bukan cuma itu aja, tapi ada kandungan ekstrak Madagascar Centella asiatica yang bantu untuk menenangkan kulit. Jadi ampul ini tuh bisa ngasih progres lebih cerah dalam 7 hari. Tapi kalian harus rutin ya, harus rutin. Karena aku udah pakai ini sekitar 7 harian dan muka aku jauh lebih cerah. Untuk teksturnya itu cukup kental, tapi memang dia tuh gampang banget untuk menyerap. Ditambah lagi dia juga nggak lengket, jadi nyaman banget kalau kita pakai. Dan pas kita pakai itu, pasti kita ngerasanya langsung plumpy, sehat gitu loh. Healthy skin. Bukan cuman ampul ini aja. Kalau kalian anaknya satset banget dan nggak mau ribet layering banyak skincare, kalian wajib banget punya sunscreen ini. Jadi ini adalah sun serum, pergabungan antara sunscreen dan serum. Kalau kalian pakai ini, kalian boleh nge-skip serum atau kalian boleh nge-skip pelembab. Karena sun serum ini tuh bisa kasih efek yang cukup melembabkan dan juga finishingnya itu dewy. Dan yang paling penting adalah udah SPF 50+ dan PA-nya udah plus. Jadi biar muka kita tuh nggak kusam dan juga belang lagi. Oh iya, kalian juga bisa pakai ini sampai leher dan tenang aja nih nggak akan meninggalkan yang namanya white cast dan putih-putih. Kalian bisa beli ini di official store dan pastiin kalau itu resmi ya. Soalnya Skin 1004 tuh banyak banget yang palsuin barangnya. Ini adalah kesalahan-kesalahan ketika diet yang bikin berat badan kita tuh bukannya turun, malah naik. Yang pertama, kebanyakan ngemil. Walaupun sedikit makan makanan berat, tapi ngemil yang kecil-kecil itu justru penghambat paling besar diet kita berhasil. Yang kedua, diet sih, tapi nggak olahraga. Walaupun kita kerja melibatkan fisik, itu beda sama olahraga. Karena kalau kita olahraga, itu lebih fokus dalam pembakaran lemak. Kita diet tapi nggak olahraga, berat badan kita nggak akan turun. Yang ketiga, komposisi makanan aku tuh belum seimbang. Salahnya aku dulu tuh kurang paham kalau makan makanan yang karbo, itu bikin kita jadinya craving, laperan, dan BM-an. Kita lagi diet tuh sebenarnya kita lebih butuh protein supaya kita nggak laperan dan kita punya lebih banyak cadangan energi. Nah, kalau kita banyak makan protein, kerja badan kita akan semakin optimal. Pencernaannya lebih lancar, otot bisa ke build up cepet, massa lemak juga turun, bukan massa otot ya. Kalau sekarang ini aku lagi program cutting juga dan aku tuh pengen dietnya tuh secara benar, jadi sesuai dengan perhitungan gizinya. Makanya aku pakai catering di Healthy Go karena lebih praktis juga. Menunya enak sesuai dengan selera aku. Ini adalah batagor dan siomay yang cuman kalorinya 431 guys. Menunya tuh bervariasi banget, jadi aku selalu dapat menu yang berbeda-beda. Terus di Healthy Go ini bisa sesuai dengan program diet kita. Tapi yang paling penting adalah asupannya itu lebih terjaga dan juga bersih. Makanannya tuh selalu datang tepat waktu, jadi pola makan aku lebih terjaga juga. Jadi pas nimbang tahu-tahu nggak kerasa berat badan aku udah turun juga. Aku saranin banget sih kalau kalian fokus ngejar body goals, mau makan yang terjaga bersihnya, nutrisinya, waktunya, menurut aku cobain Healthy Go. Karena cakupan areanya tuh cukup luas dan aku tuh nggak punya komplain sama Healthy Go ini. Yang keempat, terlalu stres dan kepikiran berat badan. Kalau kita lagi program diet, itu jangan sering-sering nimbang. Nanti malah jadi overthinking. Kalau kamu overthinking, ujung-ujungnya stres. Dan pengalihan stres itu biasanya orang jadi malas-malesan dan justru malah makan yang banyak. Itu dia 4 hal yang bikin aku gagal diet dan semoga kalian bisa ngatasinnya. Kalau gue boleh saran, jangan ngelakuin hal ini karena ini bikin malu sendiri. Yang pertama adalah jangan pernah kalian tuh ngeremehin orang lain. Kalian mungkin boleh aja ngeremehin skill orang. Kalian boleh ngeremehin kemampuan mereka. Tapi yang gak boleh lo remehin adalah hoki. Yang awalnya mungkin lo ngeremehin si orang ini, tapi ternyata hoki dia udah mulai datang dan dia udah mulai beranjak naik. Apa lu nggak malu udah berhasil ngeremehin dia? Nggak berpikir instan. Orang yang punya pikiran instan itu orang yang punya pikiran pendek. Jadi mereka ngerasa kalau ya gue mulai sama dengan gue akan berhasil. Enggak. Padahal orang yang berpikir instan tuh nggak pernah tahu di tengah-tengahnya itu untuk menuju keberhasilan ada banyak banget pengorbanan dan juga halangan. Jadi sebelum kalian ngomongnya besar-besar udah gembar-gembor, mendingan kalian pikirin dulu yang realistis-realistis. Jangan pikirannya instan mulai sama dengan berhasil. Yang ketiga, panas-panas tai ayam. Maksudnya adalah kalian tuh semangatnya cuma di awal doang, tapi sisanya tuh bye. Jadinya omdo. Misalkan kayak kalian buka online shop, coming soon, kagak launching. Ngomong sana sini, gue mau buka ini loh, gue mau punya ini loh, gue mau beli ini loh. Tapi apa?
Apa? Semangatnya doang yang membara di awal, tapi di akhirnya ya nggak ada eksekusinya. Yang keempat, kalian terlalu maksain opini kalian. Misalkan abis kalian ngomong satu opini, kalian pindah nih ke opini lain. Labil kan tuh? Udah kalian labil, kalian maksa pula pengen opininya disetujuin. Sesuai dengan pengalaman gue sih yang kemarin kayak gini-gini ya. Kalian dikasih saran sama teman, sama orang, mungkin harus lebih terbuka lagi supaya nggak 100% tuh omongan kalian tuh membuat kalian itu malu. Dan yang terakhir itu adalah kalian gaya, tapi kalian maksain. Pengen nyama hedon, pengen nyama ini itu. Realistis aja sesuai dengan apa yang kalian memang lagi jalani gitu. Jangan maksain itu semua kalau memang belum timingnya.